Pernah nggak sih kamu bangun pagi, terus rasanya males banget buat mulai hari? Alarm bunyi, mata masih berat, pikiran langsung ketumpukan kerjaan, atau tugas yang belum kelar. Rasanya kayak, duh, baru juga bangun, kok udah capek duluan? Padahal, kalau dipikir-pikir, bisa bangun aja tuh. Udah berkah besar banget. Coba deh, sesekali ubah kebiasaan pagi. Sebelum buka mata libar-libar, tarik napas pelan, lalu bilang dalam hati, terima kasih Tuhan, aku masih dikasih kesempatan hari ini. Simple banget, tapi efeknya bisa luar biasa. Saat kamu mulai hari dengan rasa syukur, dunia terasa sedikit lebih lembut. Kamu jadi gak buru-buru ngeluh, gak gampang kesel, dan lebih peka sama hal-hal kecil yang ternyata berharga. Kita sering lupa bahwa hal yang paling sederhana justru yang paling penting. Misalnya, kamu masih bisa dengar suara burung di pagi hari, bisa minum air segelas penuh, atau masih punya kasur empuk buat rebahan. Itu semua tanda bahwa kamu sedang dikelilingi keberkahan. Walaupun kelihatannya biasa aja, banyak orang di luar sana berharap banget punya hal yang kamu anggap sepele. Mulai hari dengan rasa syukur bukan berarti hidupmu tiba-tiba jadi tanpa masalah. Masalah tetap ada, tapi kamu menghadapi semuanya dengan cara yang lebih tenang. Karena syukur itu kayak perisai, dia nggak menghapus tantangan, tapi bikin kamu lebih kuat menjalaninya. Coba bayangin kalau setiap hari kamu bangun dengan mindset seperti itu. Setiap langkah jadi lebih ringan. Setiap tantangan terasa lebih bisa dihadapi. Dan setiap orang yang kamu temui bisa ngerasain energi positif dari kamu. Itulah kekuatan rasa syukur. Jadi, mulai besok pagi, sebelum buru-buru buka ponsel atau mikirin daftar to-do list, sempatkan beberapa detik buat bilang, terima kasih. Aku siap menjalani hari dengan hati yang penuh syukur. Karena ketika kamu memulai hari dengan rasa syukur, kamu sedang membuka pintu libar-libar untuk keberkahan baru masuk ke hidupmu. Seringkali kita berpikir keberkahan itu harus besar, seperti dapat rezeki banyak, promosi jabatan, atau mimpi besar yang akhirnya tercapai. Padahal, keberkahan itu nggak selalu datang dalam bentuk megah. Kadang, dia datang diam-diam, sederhana, tapi bikin hati hangat. Pernah nggak kamu lagi bad mood seharian? Tiba-tiba ada teman yang nyapa dengan senyum tulus. Atau pas kamu butuh banget kopi, barisannya bikin dengan rasa yang pas banget. Manisnya nggak berlebihan, pahitnya juga pas di lidah. Hal-hal kecil kayak gitu sering luput dari perhatian kita. Padahal disitulah keberkahan bersembunyi. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang pengen hasil instan, pencapaian besar, pengakuan cepat. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, keberkahan kecil bisa jadi jangkar yang bikin kita tetap waras. Kayak sinar matahari pagi yang menembus jendela, atau suara hujan rintik di sore hari yang bikin tenang. Hal-hal sederhana itu nggak bisa dibeli, tapi bisa dirasakan. Kalau kamu mau berhenti sebentar dan memperhatikannya. Kadang, keberkahan kecil juga datang lewat orang-orang yang kita temui tanpa sengaja. Tukang parkir yang senyum sambil bilang, hati-hati di jalan ya. Anak kecil yang lari ke arahmu cuma buat nunjukin mainannya. Atau pesan singkat dari seseorang yang bilang, aku bangga sama kamu. Itu semua bentuk cinta semesta yang dikirim lewat cara yang sederhana. Masalahnya, kita sering terlalu fokus pada apa yang belum kita punya, sampai lupa bersyukur atas apa yang sudah ada. Padahal, kebahagiaan sejati nggak datang dari hal besar yang jarang terjadi, tapi dari hal kecil yang terus berulang. Mulai sekarang, coba deh latih diri buat sadar sama momen kecil itu. Setiap kali kamu ngerasa hidup lagi berat, berhenti sebentar dan lihat sekeliling. Ada banyak hal yang masih baik. Kamu masih punya waktu, masih bisa bernapas, masih bisa tersenyum. Itu udah cukup untuk bilang, aku diberkahi hari ini. Keberkahan kecil itu kayak bintang di langit, kadang samar, tapi tetap ada di sana. Dan begitu kamu mulai menghargainya, hidupmu pelan-pelan terasa lebih terang. Pernah nggak kamu sadar kalau suasana hati seseorang bisa banget nular? Misalnya, kamu datang ke tempat kerja dengan mood biasa aja, tapi begitu ada satu orang yang senyum, ramah, dan nyapa dengan semangat, tiba-tiba suasana jadi lebih cerah. Sebaliknya, kalau ketemu orang yang ngomel terus atau bawa aura negatif, rasanya langsung pengen mundur pelan-pelan kan? Nah, itulah bukti kalau energi itu menular.
Energi positif bukan cuma soal kata-kata manis atau motivasi di dinding kamar. Ini tentang getaran yang kamu bawa setiap hari. Saat kamu tulus, ikhlas, dan jujur dalam berinteraksi, orang-orang di sekitarmu ikut merasakannya. Bahkan tanpa banyak bicara, energi baikmu bisa menular lewat hal sederhana. Seperti cara kamu mendengarkan, cara kamu menenangkan orang lain, atau bahkan lewat senyum kecil di saat orang lain lagi lelah. Tapi tentu aja, nggak selalu mudah buat tetap positif. Ada hari-hari di mana kamu ngerasa capek banget, atau dunia rasanya nggak berpihak. Nggak apa-apa. Positif bukan berarti kamu harus bahagia terus, tapi tentang memilih buat nggak menambah gelap di sekitar. Kamu boleh sedih, tapi tetap bisa bersikap lembut. Kamu boleh lelah, tapi tetap nggak menyebarkan keluhan ke semua orang. Itu juga bentuk energi positif yang kuat. Dan lucunya, semakin sering kamu menebar energi baik, kamu sendiri yang paling dulu ngerasain manfaatnya. Hatimu jadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hidup terasa lebih seimbang. Semesta punya cara aneh, tapi indah, untuk mengembalikan apapun yang kamu bagi, terutama hal baik. Jadi mulai sekarang, kalau kamu ketemu orang yang sedang murung, jangan buru-buru menjauh. Coba kasih senyum, atau sekadar bilang, "Semangat ya, kamu gak sendirian kok." Kadang itu cukup buat mengubah hari seseorang. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, saat kamu yang sedang butuh semangat, kebaikan itu datang lagi lewat orang lain. Ingat, dunia ini bisa jadi tempat yang lebih hangat kalau kita semua mau jadi sumber energi positif, sekecil apapun bentuknya. Karena pada akhirnya, keberkahan itu akan selalu mengelilingi mereka yang mau menebarkan cahaya. Bukan karena mereka nggak pernah gelap, tapi karena mereka memilih untuk tetap bersinar. Kalau dengar kata rezeki, kebanyakan orang langsung mikirnya uang, gaji naik, bonus cair, bisnis laku. Itu yang sering kita anggap tanda keberkahan. Padahal, kalau mau jujur, rezeki itu jauh lebih luas dari sekadar angka di rekening. Kadang, justru yang paling berharga itu yang gak bisa diukur dengan uang sama sekali. Rezeki bisa datang dalam bentuk kesehatan yang stabil, pikiran yang tenang, atau keluarga yang masih lengkap. Bisa juga berupa teman yang selalu ada, kesempatan baru yang datang di waktu tepat, atau bahkan kemampuan buat tetap kuat walau hidup lagi gak mudah. Semua itu rezeki, cuma sering gak kita sadari karena bentuknya gak mengkilap. Pernah gak kamu ketemu orang yang hidupnya sederhana, tapi wajahnya adem banget? Mereka gak punya banyak harta, tapi kayaknya selalu tenang dan bahagia. Itu karena mereka kaya di dalam, kaya akan rasa syukur, damai, dan hubungan yang tulus. Kadang justru orang-orang seperti itulah yang paling banyak rezekinya, walau nggak terlihat dari luar. Lucunya, kalau kamu terlalu fokus ngejar uang, kadang kamu malah kehilangan rezeki lain. Waktu buat istirahat, waktu buat keluarga, bahkan waktu buat diri sendiri. Padahal, semua itu bagian dari keseimbangan hidup. Uang bisa dicari lagi, tapi ketenangan hati, itu nggak bisa dibeli. Rezeki juga bisa berupa pelajaran berharga dari kegagalan. Mungkin kamu kehilangan sesuatu, tapi di saat yang sama, kamu belajar arti sabar, ikhlas, dan percaya. Itu juga rezeki, meski datang dalam bentuk yang gak kamu harapkan. Jadi mulai sekarang, coba ubah cara pandangmu. Jangan cuma ngitung rezeki dari nominal, tapi dari rasa damai yang kamu punya hari ini. Kalau kamu masih bisa tersenyum, meski belum punya segalanya, berarti kamu udah cukup kaya. Hidup ini penuh berkah yang kadang gak kelihatan. Yang penting bukan seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa sering kamu sadar bahwa kamu sebenarnya sudah diberi banyak. Karena ketika kamu mulai melihat rezeki dalam setiap hal kecil, kamu akan sadar keberkahan memang selalu ada di sekitarmu, menunggu untuk disyukuri. Ada satu hal yang sering bikin hidup terasa berat, bukan karena masalahnya, tapi karena kita belum benar-benar ikhlas. Kadang kita bilang sudah pasrah, tapi di dalam hati masih nyimpen kecewa, masih berharap hasilnya sesuai keinginan, masih pengen semua berjalan sesuai rencana kita. Padahal, kadang keberkahan baru datang justru setelah kita benar-benar melepaskan. Ikhlas itu bukan perkara mudah, apalagi kalau kamu udah berjuang habis-habisan, tapi hasilnya nggak seperti yang kamu bayangkan. Rasanya nggak adil kan? Tapi di titik itulah sebenarnya latihan hati dimulai. Belajar percaya bahwa mungkin ada rencana yang lebih baik dari yang kamu buat. Pernah nggak kamu ngalamin sesuatu yang dulu kamu anggap kegagalan besar, tapi setelah waktu berlalu,
kamu justru bersyukur hal itu terjadi? Mungkin saat itu kamu nggak diterima di tempat kerja impian. Tapi justru jadi ketemu peluang yang lebih cocok. Atau mungkin kamu kehilangan seseorang, tapi akhirnya belajar mencintai diri sendiri. Itulah bentuk lain dari keberkahan yang datang lewat keikhlasan. Ikhlas bukan berarti berhenti berusaha, ya. Kamu tetap boleh punya mimpi, tetap boleh punya ambisi, tapi di setiap langkahnya, kamu belajar untuk nggak terlalu menggenggam hasil. Lakukan yang terbaik, lalu biarkan Tuhan yang mengatur sisanya. Karena semakin kamu percaya, semakin ringan hidupmu dijalani. Kadang kita terlalu sibuk mengatur segalanya, sampai lupa bahwa sebagian dari hidup ini memang bukan untuk kita kendalikan. Dan saat kita berani melepaskan, justru disitulah ruang terbuka, ruang untuk hal-hal baik masuk, untuk keberkahan datang tanpa kita duga. Ikhlas itu seperti membuka jendela setelah lama tertutup. Udara segar mulai masuk, cahaya kembali menerangi ruangan yang gelap. Hati yang tadinya sempit jadi lapang. Kamu merasa lebih damai, bukan karena semuanya beres, tapi karena kamu berhenti melawan arus yang seharusnya kamu ikuti. Jadi, kalau hari ini ada hal yang belum berjalan sesuai harapan, tenangkan dirimu. Katakan dalam hati, aku sudah berusaha. Sekarang aku serahkan hasilnya pada Yang Maha Tahu. Karena ketika kamu benar-benar ikhlas, keberkahan akan datang. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena hatimu akhirnya siap untuk menerimanya. Ada satu hal sederhana, tapi luar biasa kuat. Rasa syukur. Banyak orang mencari keajaiban dengan cara yang rumit. Padahal kadang keajaiban itu muncul dari hati yang tahu cara berterima kasih. Bersyukur itu seperti magnet. Semakin sering kamu melakukannya, semakin banyak hal baik yang tertarik datang ke hidupmu. Masalahnya, kita sering menunggu sesuatu yang besar dulu, baru mau bersyukur. Nanti deh bersyukur kalau udah sukses. Atau aku bakal bahagia kalau udah punya ini dan itu. Padahal, justru dengan bersyukur di titik sekarang, kamu membuka jalan menuju hal-hal yang lebih besar. Semesta seperti berkata, "Oh, kamu udah menghargai yang sedikit. Nih, aku tambahkan lagi. Bersyukur itu bukan berarti hidupmu selalu mulus. Kadang kamu tetap menghadapi hari yang berat. Tapi syukur mengubah caramu memandangnya. Misalnya, daripada bilang, capek banget kerja terus, kamu bisa ubah jadi, aku bersyukur masih punya pekerjaan. Daripada bilang, kenapa hidupku susah banget, ubah jadi, aku bersyukur masih dikasih kekuatan buat bertahan. Perlahan, kata-kata itu bikin hatimu jadi lebih ringan. Dan yang menarik, orang yang bersyukur itu punya aura yang beda. Mereka nggak selalu punya segalanya, tapi mereka selalu terlihat bahagia. Kenapa? Karena mereka fokus pada yang ada, bukan yang kurang. Rasa cukup yang lahir dari hati itu bikin mereka tampak damai. Meski hidupnya sederhana. Coba perhatikan. Setiap kali kamu bersyukur, rasanya ada kehangatan kecil yang muncul di dada. Kayak pelukan lembut yang bilang, kamu udah cukup dan kamu aman. Dari rasa itulah, keajaiban-keajaiban kecil mulai tumbuh. Ide baru muncul, pintu kesempatan terbuka, orang baik datang tanpa kamu duga. Jadi, kalau kamu ingin hidupmu dipenuhi keberkahan, jangan tunggu semuanya sempurna. Mulailah dari sekarang. Dari hal paling kecil yang kamu punya hari ini. Ucapkan terima kasih untuk napasmu, untuk tubuhmu, untuk orang-orang yang sayang padamu, bahkan untuk dirimu sendiri yang masih berjuang. Karena pada akhirnya, keajaiban bukan sesuatu yang kamu cari jauh-jauh, ia sudah ada di sekitarmu, menunggu kamu menyadarinya. Dan kuncinya sederhana, bersyukur lebih dulu, maka hidupmu akan dipenuhi berkah tanpa henti. Gak ada orang yang hidupnya mulus terus. Semua orang pasti pernah jatuh, kecewa, atau merasa gak kuat lagi. Tapi, tahukah kamu, justru di titik-titik itulah keberkahan sering muncul. Meski bentuknya gak selalu manis. Ujian itu bukan hukuman, tapi tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Kadang Tuhan kasih jalan yang sulit, bukan karena Dia pengen nyusahin kamu, tapi karena Dia tahu kamu bisa melewatinya. Sama seperti api yang membentuk emas, ujian itu membentuk karakter. Kamu mungkin gak sadar waktu sedang di tengah badai, tapi setelah semuanya lewat, kamu akan lihat. Ternyata, kamu jadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak dari sebelumnya. Pernah gak kamu ngalamin momen dimana sesuatu yang kamu kira akhir dunia, ternyata malah jadi awal baru yang lebih baik?
Misalnya, kehilangan pekerjaan, tapi akhirnya nemu passion baru. Gagal dalam hubungan, tapi akhirnya belajar mencintai diri sendiri. Saat itu kamu mungkin menangis, merasa nggak sanggup, tapi ternyata dari situ kamu tumbuh. Nah, itulah berkah yang menyamar dalam bentuk ujian. Ujian juga mengajarkan kita buat lebih dekat dengan Tuhan. Saat semuanya baik-baik aja, kita kadang lupa berdoa, tapi saat hidup lagi berat, kita otomatis mencari pegangan. Dan disitulah hubungan kita dengan Dia jadi lebih dalam. Dari situ, hati jadi lebih lembut, lebih tahu arti berserah, dan lebih sadar bahwa kita nggak pernah sendirian. Dan satu hal penting, kamu nggak harus selalu kuat. Kadang keberkahan juga datang lewat air mata, karena dari menangis, kamu belajar melepaskan. Dari lelah, kamu belajar menghargai istirahat. Dari gagal, kamu belajar tentang harapan. Semua rasa, itu bagian dari perjalanan yang bikin kamu lebih manusiawi. Jadi, kalau kamu lagi diuji hari ini, jangan buru-buru bilang aku sial. Coba tarik napas dan bilang pelan. Mungkin ini cara Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Karena setiap luka pasti membawa pelajaran. Dan setiap pelajaran adalah berkah yang akan menemanimu selamanya pada akhirnya. Ujian bukan akhir dari keberkahan. Justru pintu menuju keberkahan yang lebih dalam. Kamu hanya perlu sabar menunggu waktu ketika semuanya mulai masuk akal. Dan saat hari itu tiba, kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata semua ini ada maksudnya. Kamu pasti pernah dengar pepatah, kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kita temui. Kedengarannya klise, tapi sebenarnya ada benarnya. Lingkungan punya pengaruh besar terhadap cara kita berpikir, merasa, dan bertindak setiap hari. Penting banget buat memilih dengan siapa kamu menghabiskan waktu. Karena energi itu menular. Kalau kamu sering bareng orang yang suka ngeluh, pesimis, dan lihat hidup dari sisi gelapnya aja, lama-lama kamu bisa ikut tenggelam dalam energi yang sama. Tapi kalau kamu dikelilingi orang-orang yang semangat, positif, dan tulus mendukungmu, hidupmu akan terasa lebih ringan, dan semangatmu lebih mudah tumbuh. Energi baik itu seperti udara segar. Dia membuat kita bernapas lebih lega. Tapi jangan salah, mengelilingi diri dengan energi baik bukan berarti kamu harus menjauh dari semua orang yang sedang bermasalah. Kadang orang yang sedang sedih atau kehilangan justru butuh kita untuk menularkan ketenangan. Bedanya, kamu harus tahu batas. Bantu secukupnya, tapi jangan sampai kamu kehilangan energi positifmu sendiri. Selain dari orang lain, energi baik juga bisa kamu ciptakan sendiri. Caranya, dengan memperhatikan hal-hal yang kamu konsumsi setiap hari. Bukan cuma makanan, tapi juga informasi, tontonan, bahkan pikiranmu sendiri. Kalau tiap hari kamu isi kepala dengan gosip, berita negatif, dan perbandingan diri, jangan heran kalau hatimu jadi cepat lelah. Sebaliknya, kalau kamu isi dengan hal-hal yang menginspirasi, motivasi, dan rasa syukur, kamu akan lebih kuat menghadapi apapun. Coba mulai dari hal kecil. Pilih obrolan yang membangun. Dengarkan lagu yang bikin hati hangat. Baca sesuatu yang menenangkan. Atau sekadar duduk di tempat tenang sambil menikmati udara pagi. Semua itu bisa jadi sumber energi baik yang sederhana, tapi ampuh. Dan yang paling penting, jadilah juga sumber energi baik bagi orang lain. Kadang satu senyum, satu kata penyemangat, atau satu sikap sabar bisa jadi obat untuk orang lain yang sedang lemah. Dunia ini udah cukup keras, jadi yuk, kita tambahkan sedikit kelembutan. Karena ketika kamu mengelilingi diri dengan energi baik, baik dari luar maupun dari dalam, hidupmu akan terasa lebih selaras. Kamu jadi lebih damai, lebih fokus, dan keberkahan akan lebih mudah menemukan jalannya menuju kamu di dunia yang serba cepat ini. Tenang, sering disalahpahami. Banyak yang mengira kalau kamu tenang, berarti kamu gak punya ambisi. Kalau kamu gak panik, berarti kamu gak peduli. Parah, tenang itu bukan berarti kamu pasif. Justru tenang adalah tanda bahwa kamu percaya. Tenang bukan berarti kamu gak ngapa-ngapain. Kamu tetap berusaha, tetap bergerak, tetap punya mimpi besar. Bedanya, kamu gak lagi terburu-buru, gak gampang panik kalau sesuatu gak sesuai rencana, dan gak memaksakan hal yang belum waktunya. Kamu tetap berjalan, tapi dengan hati yang damai. Pernah gak kamu ngerasa hidupmu kayak lomba lari? Semua orang kelihatan sibuk, berlari kencang,
dan kamu takut tertinggal. Tapi, coba pikir, untuk apa cepat kalau akhirnya kamu kehilangan arah? Kadang, yang kamu butuhkan bukan langkah yang lebih cepat, tapi hati yang lebih tenang, supaya bisa melihat jalan dengan jelas. Ketenangan itu muncul dari rasa percaya. Percaya bahwa kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Percaya bahwa yang tertulis untukmu gak akan salah alamat. Percaya bahwa waktu Tuhan selalu tepat, meski gak sesuai dengan jadwal yang kamu buat sendiri. Dengan tenang, kamu bisa melihat situasi dari sudut yang lebih luas dan membuat keputusan yang lebih bijak. Tenang juga memberi ruang bagi keberkahan untuk masuk. Ketika hati tenang, kamu lebih mudah menangkap inspirasi, lebih peka terhadap peluang, dan lebih siap menerima hal baik. Bandingkan dengan saat panik, pikiran sempit, emosi naik, semua terasa salah. Tapi saat kamu tenang, semesta pun terasa berpihak. Jadi, jangan biarkan dunia yang terburu-buru memaksamu kehilangan ritme alami hidupmu. Nggak apa-apa berjalan lebih lambat, asalkan kamu tetap sadar akan arah. Jangan merasa bersalah karena memilih tenang. Justru itu tanda kamu mulai dewasa, bukan menyerah. Ingat, ombak laut yang besar pun punya saatnya menjadi tenang. Dan di saat tenang itulah, air jadi jernih. Pantulan langit terlihat indah. Begitu juga dengan hidupmu. Ketika kamu tenang, segalanya jadi lebih jelas. Tenanglah, bukan karena kamu gak punya beban, tapi karena kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu selalu dijaga. Setiap pagi, hidup memberimu hadiah. Satu lembar hari yang masih kosong. Gak peduli seberapa berat kemarin, hari ini selalu datang, membawa kesempatan baru. Kadang kita lupa bahwa setiap kali matahari terbit, semesta sedang berkata, ayo, mulai lagi. Dan itu sendiri sudah bentuk keberkahan yang luar biasa. Hidup memang gak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hari di mana kamu merasa penuh semangat, tapi ada juga hari di mana segalanya terasa berantakan. Namun, kabar baiknya, kamu selalu bisa memulai lagi. Kamu gak perlu nunggu momen besar. Gak harus nunggu semuanya sempurna. Cukup mulai dari langkah kecil hari ini. Satu senyum, satu doa, satu niat baik. Itu sudah cukup. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita terus menyesali hal-hal yang udah lewat, atau khawatir berlebihan tentang masa depan. Padahal, yang benar-benar kita miliki cuma satu. Hari ini, bukan kemarin yang sudah selesai. Bukan besok yang belum pasti. Hari ini, saat ini, adalah tempat di mana keberkahan bekerja. Mulailah hari dengan pikiran ringan. Kamu gak harus jadi sempurna. Cukup jadi lebih baik sedikit dari kemarin. Maafkan diri sendiri atas kesalahan yang pernah terjadi. Lepaskan beban yang gak perlu dibawa lagi. Setiap kali kamu memilih untuk memaafkan, kamu sedang memberi ruang bagi kedamaian masuk ke dalam hidupmu. Dan yang paling indah, setiap hari adalah kesempatan untuk menciptakan kebaikan baru. Kamu bisa jadi alasan seseorang tersenyum. Kamu bisa menolong dengan hal kecil, atau sekadar menyebarkan kata positif. Kebaikan sekecil apapun gak pernah sial-sial. Semuanya akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah. Jadi, saat kamu membuka mata besok pagi, ucapkan pelan dalam hati, aku diberi satu hari lagi untuk mencoba, belajar, dan mencintai hidup ini. Karena setiap hari memang bukan sekadar pengulangan waktu, tapi undangan untuk bertumbuh, memperbaiki, dan menemukan keberkahan baru. Kamu gak harus tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang penting, kamu melangkah dengan keyakinan bahwa hari ini dan setiap hari setelah ini, kamu selalu dikelilingi keberkahan.